merupakan sebuah kota terbesar keempat yang terletak di sebelah utara lingkaran Arktik. Vorkuta merupakan kota paling timur dan menjadi kota paling dingin di benua Eropa. Rekor suhu di kota Vorkuta bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Kota Vorkuta dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kota Vorkuta pernah menjadi rumah bagi industri pertambangan batubara yang berkembang sangat pesat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi sebuah tempat yang jika dilihat dari atas, tampak seperti balok kayu yang ditutupi oleh hamparan salju. Dengan banyaknya bangunan yang telah ditinggalkan di kota Vorkuta, membuat kota ini mendapat julukan sebagai kota hantu yang membeku dari Rusia. Vorkuta merupakan sebuah pemukiman kecil yang kaya akan deposit batu bara. Pada era Soviet, tepatnya pada tahun 1930, pemerintah Soviet memutuskan untuk membuka penambangan batu bara di kawasan kota Vorkuta. Pada saat itu industri ini merupakan salah satu proyek utama bagi pembangunan ekonomi Uni Soviet. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah, pemerintah Soviet pada saat itu menggunakan tahanan politik dan narapidana kriminal sebagai pekerja paksa di penambangan batu bara di kota Vorkuta. Selain menjadi ladang penambangan batu bara, kota Vorkuta juga berfungsi sebagai tempat untuk tahanan politik dan kerja paksa. Kemudian pada tahun 1932, cemburu pertama didirikan di kota Vorkuta. Selanjutnya selama bertahun-tahun berikutnya, jumlah camp dan jumlah tahanan di kota Vorkuta meningkat dengan pesat. Pada puncaknya diperkirakan terdapat sekitar 70 camp di kota Vorkuta, yang dimana diperkirakan menampung lebih dari 100.000 tahanan. Selanjutnya, selama periode ini, kota Vorkuta memiliki kondisi yang sangat keras. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penyiksaan, penderitaan, dan kematian yang dialami oleh para tahanan. Kemudian setelah kematian Joseph Stalin, pada tahun 1953, Uni Soviet mulai merombak sistem camp pertahanan kerja paksa di kota Vorkuta. Kemudian pada tahun 1956, sebagian besar camp di kota Vorkuta mulai ditutup dan tahanan politik mulai dilepaskan. Namun demikian produksi batu bara di kota Vorkuta tetap berlanjut, dan kota Vorkuta tetap menjadi pusat industri batu bara yang sangat penting bagi pemerintahan Uni Soviet. Tidak hanya itu, penduduk di kota Vorkuta juga sudah mulai mendapatkan gaji yang rasional dan sepadan dengan pekerjaan mereka. Kemudian hal ini mendorong banyaknya orang dari luar untuk pindah ke kota Vorkuta, sehingga pada puncaknya populasi kota Vorkuta mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Selanjutnya dengan masuknya banyak pendatang ke kota Vorkuta, membuat kota ini semakin berkembang dan menjadi tempat tinggal bagi para penambang batu bara. Namun sayangnya ketika Soviet mengalami keruntuhan pada tahun 1991, kota Vorkuta mulai menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Hal ini disebabkan karena penurunan permintaan batu bara, yang dimana berakibat pada penurunan industri di wilayah ini, dan sekaligus menyebabkan banyak tambang yang ditutup, sehingga membuat kota Vorkuta tidak lagi menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi penduduknya. Sebagai akibatnya, warga yang tinggal di kota Vorkuta berbondong-bondong untuk meninggalkan kota ini dan memilih untuk menetap di kota lain demi mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Perpindahan masyarakat dari kota Vorkuta mencapai puncaknya pada tahun 2013. Perpindahan mereka bukan hanya disebabkan oleh lapangan kerja yang menurun,
tetapi juga disebabkan oleh suhu ekstrim yang terjadi hampir sepanjang tahun, yang dimana mencapai minus 50 derajat Celcius. Pada akhirnya kota Vorkuta menjadi kota sepi dan hanya menyisakan sedikit orang yang menetap di sana. Menurut angka resmi terdapat 15.500 apartemen kosong di kota Vorkuta dan sekitarnya, dan hanya terdapat satu gedung dengan sekitar 100 apartemen yang masih berpenghuni. Selanjutnya, kondisi ini diperparah dengan pipa-pipa air yang retak serta bocor, sehingga membuat banyak kamar apartemen tertutup oleh bongkahan es. Kemudian orang-orang yang sudah meninggalkan kota Vorkuta beberapa kali kembali ke Vorkuta untuk sejumlah keperluan. Akan tetapi sayangnya hal tersebut tidak membuat mereka berencana untuk menetap secara permanen. Di sisi lain, penduduk yang masih bertahan di kota Vorkuta sampai saat ini masih menunggu untuk dipindahkan oleh pemerintah melalui program rumah bersubsidi. Orang-orang yang menunggu untuk dipindahkan adalah mereka yang tidak punya cukup uang untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Di samping itu mereka juga tidak punya pilihan untuk menjual rumah mereka, sebab rumah-rumah yang dijual di kota Vorkuta sudah dipastikan tidak laku. Walaupun sebagian besar penduduk kota Vorkuta telah pindah ke kota lain, dan sebagian dari mereka masih menunggu waktu untuk dipindahkan, namun terdapat sejumlah orang yang memilih untuk bertahan di kota Vorkuta. Hal ini dikarenakan bagi mereka kota Vorkuta merupakan tempat di mana mereka hidup dan menyambut kematian. Padahal untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan mobil atau angkutan umum untuk menuju pusat kota. Di pusat kota mereka masih bisa menemukan beberapa toko kelontong, restoran, apotek, bahkan gedung teater. Hingga saat ini, Vorkuta tetap menjadi kota industri batubara, namun dalam skala yang lebih kecil, yang dimana hanya ada 4 dari 13 tambang batubara yang masih beroperasi. Saat ini, kota Vorkuta dikenang banyak orang sebagai penjara dan pemburu kerja paksa. Bahkan beberapa bekas cam dan monumen dibangun di kota ini untuk mengenang para korban di masa lalu. Setelah hampir 1 abad didirikan, sebuah kota yang populasinya mendekati 250.000 jiwa pada akhir 1980, saat ini hanya memiliki kurang dari 50.000 penduduk dan menyusut lebih cepat daripada kota-kota lain di Rusia.